yang punya hobi, yang merasa nyaman, agar fitnah itu tersebar di kalangan insan beriman. Ya, hati-hati nih. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau dulu terjadi pada Sayyidah Aisyah, gitu kan? Nah, maka hukum umumnya berlaku bagi siapapun. Kejadian ini memberikan kepada kita satu panduan hukum bi'umumil lafzi, lafadznya umum. Orang-orang yang senang kalau framing keburukan itu. Kalau dulu kasusnya fahisyah, gitu kan? Kasus tuduhan-tuduhan yang tidak etis. Nah, saya nggak bisa sebut ya kalimat itu karena sangat tidak layak disebutkan kepada ibunda kita tercinta. Ya, intinya orang-orang yang sangat nyaman, merasa senang. Ya, merasa kalau ada yang begitu lagi, oh senang nih. Kalau ada yang kontroversi lagi, wah senang dibikin framing, dibikin macam-macam. Seakan-akan kontroversi padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, orang-orang semacam itu Allah janjikan ya satu hukuman yang sangat luar biasa, berbahaya sesungguhnya. Ya, orang-orang yang senang memframing sesuatu dan menjadi jahat, bentuk hoax yang tersebar pada kalangan orang beriman, maka Allah janjikan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dimanapun berada, satu kali ada kisah yang cukup viral diutarakan dalam periode berkehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat beliau satu kali keluar dari kediaman menuju masjid dan terlihat rona wajah beliau tidak biasa. Ada kondisi yang menjadi catatan di antara sejarawan bahwa ada sosok tertentu di kalangan masyarakat pada saat itu yang gemar sekali membuat satu framing untuk mewujudkan satu konten yang tentunya diharapkan bisa diupload ke lingkungan masyarakat sehingga bisa ramai penyimaknya, ramai diskusinya, dan menyebar kontroversinya. Dalam suasana itu, terlihatlah keadaan Nabi yang tadi ditampilkan, sehingga sosok ini merasa bahwa ini peluang untuk membuat satu framing, membuat satu konten yang baru, dan mengemas itu menjadi sebuah informasi, sebuah kontroversi, sehingga terkesan ramai di masyarakat. Entah tujuan apa yang diharapkan, tentu itu kembali kepada niat yang bersangkutan. Secara singkatnya merasa bahagia dengan keadaan Nabi yang tengah dialami, dan dengan itu ia membawa pasir, ia kemudian seakan lempar-lemparkan seperti ini dengan kedua tangannya. Lalu ia mulai menyebarkan berita dengan framing yang dimaksudkan dan mengatakan Muhammad SAW telah menceraikan istri-istrinya. Muhammad SAW telah menceraikan istri-istrinya. Dan ini seketika cepat menyebar. Lalu tertangkaplah suasana itu oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar yang menyadari framing yang jahat ini, konten yang tidak baik ini, lantas segera meluruskan dengan suara yang sangat tegas, menggelegar. Beliau sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Tidak benar. Muhammad SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Tidak benar. Rasulullah SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Atau kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam suasana itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat yang sangat penting. Dan ayat ini kelak terletak di surah keempat An-Nisa di ayat ke-83. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum walau la fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitan illa qalila." Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran yang sangat penting lewat ayat ini dengan mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih." Ada segelintir masyarakat yang memiliki satu aktivitas yang kontroversial. Dia suka membuat satu konten, dia suka memframing keadaan, tak peduli baik keadaan itu amnu awil khauf, keadaan yang sedang nyaman atau keadaan yang sedang menggelisahkan, yang penting punya konten. Ya, dan ketika mereka mendapati konten itu, wa idza ja'ahum amrun, ya apabila mereka mendapati peluang itu minal amni awil khauf, baik itu keadaan yang tenang-tenang saja atau sedang menggelisahkan, adza'u bih, mereka segera memframing itu untuk di-broadcast. Ya, adza'u itu dari kata adza'a, akarnya dari kata idza'ah. Ya, idza'ah sekarang diterjemahkan dengan broadcast, ya, atau juga bikin ya upload, ditampilkan bentuk konten dan sebagainya. Kalau dulu bentuknya melalui syair-syair, kalau dulu bentuknya melalui publikasi-publikasi secara manual. Nah, dikembalikan. Lalu Allah memberikan satu pelajaran penting, pedoman bagi umat Islam yang memiliki iman dalam jiwanya. Nah, pedoman pertama, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sekiranya akan lebih bijak bila berita yang didengar itu, berita yang didapatkan itu. Jadi ada orang bikin konten, publikasikan, bikin framing. Orang-orang beriman itu tipikalnya tidak langsung menerima begitu saja. Dia cek dulu. Akan lebih bijak kata Allah sekiranya itu dikembalikan kepada sumber informasi utamanya. Karena tadi kisahnya tentang Rasul, coba cek ke Rasul, benar nggak berita itu? Atau wa ila al-ulil amri, ya, atau kepada yang punya otoritas. Yang punya otoritas di sini, ya kalau kita sekarang yang mengatur jalur informasinya, dicek urutannya kemana, dicek ini sumbernya dari mana,
dicek ini frekuensinya apa, dicek urutan-urutannya kemana. Nah, sehingga ketemu secara keseluruhan, tersimpulkan dengan baik, oh paham maksudnya apa. Oh ini cara konteksnya seperti ini. Oh ternyata tidak seperti yang disampaikan. Sehingga kesimpulan itu bisa diambil dengan sempurna dan baik. Nah, di bagian terakhir, ini ada sesuatu yang sangat penting untuk kita garis bawahi ketika Allah mengatakan, walaula fadlullahi wa rahmatuh lattaba'tumu syaitana illa qalila. Kalau bukankah rahmat Allah dan keutamaan yang Allah berikan pada insan yang beriman, tentu provokasi yang ditampilkan oleh orang-orang yang terjebak godaan setan ini, bahkan di situ setan ditempatkan sebagai objek. Ya, jadi orang-orang yang seringkali memframing, seringkali membuat konten-konten dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, hanya untuk keramaian, hanya untuk mendapatkan perhatian, kontroversi dan sebagainya, itu disifati oleh Al-Quran dengan sifat yang sangat tegas. Ya, perilaku yang menyimpang yang selayaknya tidak dilakukan kecuali oleh setan. Nah, ini jadi persoalan. Ya, kemudian illa qalila, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman yang paham, oh ini persoalan ini tidak penting, oh ini persoalan ini tidak benar. Jadi ada segelintir orang yang Allah tanamkan pada jiwa mereka yang tidak peduli dengan hal-hal yang demikian. Allah tanamkan pada diri mereka, paham, oh ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik untuk diikuti, dan sebagainya. Nah, namun, penting untuk kita ketahui bahwa dalam beberapa kaidah yang mengiringi penafsiran ayat-ayat Al-Quran, ada satu bagian yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama, bahwa jika terjadi satu peristiwa, tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, maka ini berpotensi peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan, dengan substansi yang serupa, dengan cara yang berbeda. Caranya tidak sama, waktunya tak serupa, tempatnya bisa berbeda, perangkatnya tidak sama, tapi substansinya serupa. Yaitu ada framing yang tidak baik, ditujukan dengan cara yang tidak benar, hanya untuk mendapatkan hal-hal yang kontroversial. Entah niat kembali kepada pemiliknya dan pembuatnya masing-masing. Apakah dunia, apakah perhatian. Dalam konteks kekinian, perangkatnya bisa berubah. Media sosial, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa macam-macam. Tujuannya kembali kepada pembuatnya masing-masing. Tapi prinsipnya ada sesuatu yang serupa. Senang banget kalau ada konten-konten tertentu yang kira-kira bisa jadi kontroversi. Senang banget memframing sesuatu yang kira-kira menjadi perdebatan, jadi rame. Tujuannya kembali ke masing-masing. Wallahu a'lam, apakah subscriber, apakah AdSense, apakah nambah peminatnya, apakah macam-macam, apakah pemenuhan nafsu dan sebagainya. Tapi poin yang penting disampaikan di sini, insan beriman itu akan punya prinsip dalam dirinya. Dia punya dua hal. Yang pertama, dia akan selalu mencoba meng-cross-check kebenaran. Apa yang terjadi? Dia kembalikan kepada sumbernya. Dia cek apa konteksnya. Dia lihat apakah ini benar atau tidak. Kemudian yang kedua, dia selalu memegang prinsip. Ya, kebenaran di atas segalanya dengan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hal-hal yang sudah dia ketahui, oh ini orang yang cuma cari kontroversi, cari keramaian. Sehingga pada yang demikian itu dia menganggap berita-berita yang sampai pada yang demikian tidak penting. Mengabaikan, ya tidak dianggap, tidak dipedulikan, karena telah diketahui. Yang ini hanya butuh kontroversi, ini butuh keramaian saja. Sehingga yang seperti itu dalam Al-Quran itu diarahkan untuk diabaikan, tidak dipedulikan. Nah, yang paling menarik, ada kisah kedua, teman-teman sekalian. Ini nanti yang memberikan respon yang sangat tegas dalam Al-Quran dengan turunnya surah ke-24 An-Nur di ayat ke-19 khususnya. Ya, kisah ini ada terkait berkelindan juga dengan sikap dan sifat tentang framing dan pembentukan konten-konten yang kontroversial. Bila tadi menimpa Nabi SAW, yang ini menimpa istri tercinta beliau SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Seperti diketahui bahwa ketika beliau dalam perjalanan bersama Nabi SAW, kemudian kehilangan liontinnya atau barang berharga yang melekat pada beliau, lalu meminta izin pada Nabi SAW untuk mencari itu. Nabi utus seorang ajudannya untuk kemudian mencari, ya, membersamai, melihat, mencari, menapaki, hingga kemudian ditemukan. Nah, di sisi yang lain, orang-orang yang tadi, yang saya sering istilahkan itu para kontainer, ya, produsen-produsen konten, yang ingin mencoba selalu mencari peluang. Ada nggak yang bisa dibikin kontroversi? Ada nggak yang bisa menyebar jadi hoax yang rame dan sebagainya? Yang penting orang, ya, bisa rame, subscribernya dapat, rame, kemudian peminatnya banyak, maka di framing lah kejadian itu bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melakukan tindakan yang menyimpang. Ya, saya tidak bisa mengeluarkan kalimat yang tidak bagus kepada ibunda kita yang mulia ini, tapi ini framing yang sangat jahat. Ya, framing ini memberikan satu gambaran bahwa Sayyidah Aisyah melakukan tindakan yang menyimpang dengan ajudan tadi yang dimintakan untuk menemani beliau mencari liontin yang dimaksudkan. Maka apa yang terjadi kemudian? Teman-teman sekalian, menyebar berita yang tidak baik, sehingga pembebasannya langsung Allah turunkan dengan menurunkan ayat-ayat yang sangat tegas. Di antara ketegasan itu adalah ancaman yang Allah sampaikan pada orang-orang yang seringkali memframing berita-berita yang tidak baik, hal-hal yang tidak elok sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan bahkan tidak jarang fitnah. Ya, maka apa yang terjadi? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum, nah ini, adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang sungguh pakai innanya itu pakai taukid. Ya, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, aku tegaskan, jangan sampai kalian ragukan, tancapkan pada hati yang paling dalam. Aku tegaskan, kata Allah, bahwa orang-orang pakai alladzina tuh, ya, itu isim mausulnya bentuknya jam'ul jama', mencakup semuanya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, siapapun itu, ya.
Aku tegaskan kata Allah, jangan pernah ragukan. Siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, ya kan? Yang senang sekali, yang punya hobi, yang merasa nyaman, agar fitnah itu tersebar di kalangan insan beriman. Ya, hati-hati nih. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau dulu terjadi pada Sayyidah Aisyah, ya kan? Nah, maka hukum umumnya berlaku bagi siapapun. Kejadian ini memberikan kepada kita satu panduan hukum bi'umumil lafzi, lafadznya umum. Orang-orang yang senang kalau framing keburukan itu. Kalau dulu kasusnya fahisyah, ya kan? Kasus tuduhan-tuduhan yang tidak etis. Nah, saya nggak bisa sebut ya kalimat itu karena sangat tidak layak disebutkan kepada ibunda kita tercinta. Ya, intinya orang-orang yang sangat nyaman, merasa senang. Ya, merasa kalau ada yang begitu lagi, oh senang nih. Kalau ada yang kontroversi lagi, wah senang dibikin framing, dibikin macam-macam. Seakan-akan kontroversi padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, orang-orang semacam itu Allah janjikan ya satu hukuman yang sangat luar biasa, berbahaya sesungguhnya. Ya, orang-orang yang senang memframing sesuatu dan menjadi jahat, bentuk hoax yang tersebar pada kalangan orang beriman, maka Allah janjikan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, di dunia itu bentuk siksa itu ada dua. Bisa hal yang langsung buruk dialami seketika, secara buruk yang kita lihat. Ya, mohon maaf misalnya terjadi satu musibah yang tidak biasa dan sebagainya dalam bentuk baik penyakit, baik yang lain, baik celaka, baik macam-macam. Atau yang kedua yang sifatnya istidraj. Ya, istidraj itu paling bahaya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini paling bahaya karena nggak ngerasa bahwa itu salah. Akhirnya yang terjadi apa? Bikin konten lagi. Ya, cari lagi, di framing lagi seakan-akan ini ada orang-orang yang sangat berbahaya, dibikinkan framing, ditampilkan. Nah, orientasinya wallahu a'lam kembali ke masing-masing, tapi jadi hobi. Nah, ini yang paling bahaya. Karena tak terasa bahwa itu salah. Sehingga kalaupun dapat telah dibuat di YouTube dapat AdSense, nah itu jadi haram. Dan haram ketika dimakan jadi daging terbawa lagi suasana itu. Nah, ini yang paling berbahaya. Orang-orang seperti ini ketika tidak merasa berbuat keburukan dalam dirinya, nah di akhirat ancamannya lebih besar. Di akhirat ancamannya lebih besar. Nah, teman-teman, ini penting saya sampaikan karena kita perhatikan, saya sejak di Madinah, kemudian di Mekah dan sekarang kembali ke Indonesia, memperhatikan bahwa kecenderungan tampilan-tampilan semacam itu sekarang hadir di kalangan masyarakat kita dalam dunia maya khususnya dan berdampak pada dunia nyata dalam pergaulan dan sebagainya. Itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan dan resikonya tinggi. Jika itu dipertahankan sampai pulang, maka apa yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini sesuatu yang penting betul-betul harus dipahami oleh insan beriman. Ya, apalagi kemudian jika yang keluar itu adalah kata-kata yang sangat sensitif terkait dengan nilai-nilai akidah. Ya, saya kasih gambaran misal. Ada beberapa framing yang saya perhatikan dan sampai beritanya bahkan sejak saya berada di Madinah. Ya, tentang satu tausiah kita, lebih tepatnya tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu gabungan. Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam, non-muslimnya juga ada, ya kan? Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya, yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, ya? Dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Ini saya mengingatkan mumpung masih di dunia. Ya, bagi saya tidak akan banyak pengaruh. Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan dan semua hadirin di sana melihat, ya, dan yang menyaksikan juga ada, dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya, tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai akidah. Nah, ketika framing itu ada dan keluar kata-kata, apakah itu sesat, apakah itu macam, itu akan kembali mencari pemiliknya. Jika tidak ditemukan kepada pemiliknya, dia kembali kepada orang yang menuturkan. Saya cuma katakan hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Nah, kelemahan kita saat ini sering kita dapatkan bahwa orang yang jauh itu bisa menafsirkan kata-kata orang yang bahkan mengetahui, ya, dalam tanda petik maksud orang itu bicara. Ini kan sesuatu kekacauan berpikir yang sangat berbahaya. Saya beri contoh. Saya menyampaikan kalimat jelas, terang. Dan kita seorang ustadz, ya, paham Quran, paham hadis, ngerti. Apalagi dalam masalah akidah itu kita sangat ketat, tegas dalam setiap kesempatan, ya kan? Bijak dalam setiap penyampaian, itu yang dipegang karena ada data-data historis dan sebagainya mengajarkan kepada kita bersikap, kan? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir hanya memframing situasi dimaksudkan, tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi, dan orang yang tafsirkan itu masih hidup, masih ada, dia yang tahu maknanya, dia yang paham artinya, tiba-tiba kemudian muncul orang-orang tertentu memberikan framing lalu menafsirkan dan menghukumi dan menjadi lebih benar dibandingkan penutur itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan mesti hati-hati karena kita tanggung jawab kita untuk menyampaikan selesai. Ya, ini bukan dalam konteks klarifikasi, dalam konteks memberikan pengingat bahwa hati-hati. Tanggung jawab kami mengingatkan selesai. Tanggung jawab orang-orang yang berbuat demikian, baik di kasus itu ataupun kasus yang lain. Ya, seringkali juga kita dapati kasus lain. Dan ini, ya, menariknya,
orang-orang yang terlibat di hal-hal demikian seringkali punya pola-pola yang sama dari sejak 2015, 2016 sampai sekarang. Bikin video, framing, rame, nanti dihapus tuh. Kan? Kemudian nanti ya seperti itulah. Ya itu bagi kami tidak penting. Ya saya cuma kasihan, khawatir nanti orang-orang seperti itu baik diberlakukan kepada kami pribadi ataupun juga orang-orang lain ya yang banyak terjadi resikonya tinggi. Hati-hati saudara-saudariku, kita itu ditunggu oleh kematian. Itu saat kita kembali kepada Allah. Dan yang dihisab itu kita masing-masing. Ya hati-hati, hati-hati. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Masing-masing itu bertanggung jawab dengan perilakunya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, masing-masing akan menanggung. Nah, jangan sampai saat pulang itu menjadi bermasalah dan masalahnya menjadi sangat berbahaya, menjadi sangat sensitif karena ada kalimat yang harus mencari pemiliknya ketika tidak ditemukan dia kembali. Ya, kalau persoalan-persoalan terkait dengan organisatoris itu akan ditangani tertibnya sendiri. Misal dalam 2 kali kesempatan kita ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, baik di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ramai dulu framing kasus Asy'ara dan sebagainya. Yang kedua di Umri kemarin yang diramaikan juga itu biarkan nanti roda organisasi bergerak dengan sendirinya, tertibnya dengan sendirinya, sikapnya dengan sendirinya. Tapi tanggung jawab kita sebagai bagian dari ulama, ya, bagian juga dari doat untuk mengingatkan supaya hati-hati. Hati-hati kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang sangat penting untuk disampaikan, untuk diuraikan sehingga bila perilaku-perilaku itu terjadi di masa depan, potensi-potensi yang ada itu bisa diredam terlebih dahulu. Saya kira itu yang penting untuk diketahui. Semoga Allah mengampuni kita semua, memaafkan kita semua, dan membimbing kita ke jalan-jalan kebaikan. Itu saja. Semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat. Semoga Allah maafkan kita, merahmati kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, melihat dan juga mendengarkan sebuah penjelasan yang luar biasa yang disampaikan langsung oleh Ustadz Adi Hidayat, yang mana beliau menjelaskan secara singkat, secara padat dan tentunya secara jelas mengenai bahayanya dan juga hukuman bagi orang yang suka framing keburukan, framing kebohongan, sering melontarkan dan suka mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang hoax. Beliau apa saja hukumannya dalam agama Islam, dan beliau menjelaskannya secara epik. Dan beliau Ustadz Hadi Hidayat menjelaskan seperti itu karena saat beliau memberikan sebuah tausiah atau memberikan tanya jawab terhadap seorang wanita yang non muslim, dan dikomentarin oleh Harry Pras yang katanya beginilah, beginilah, begitulah dan sebagainya, memframing yang membuat atau menghilangkan kata Nabiyah di dalam salah satu surat, dan beliau langsung menanggapi terhadap pernyataan konten yang dijelaskan langsung oleh Harry Pras. Dan kalau kita melihat sebuah tayangan entah dari Harry Pras dan juga tayangan dari Ustadz Hadi Hidayat ketika kajian, maka kita akan mengetahui siapakah yang salah dan siapakah yang benar. Bagaimana tanggapan para netizen yang budiman? Kalau para netizen yang budiman mendengarkannya dari awal sampai akhir dengan khusyuk, dengan tenang, maka akan mendapatkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh beliau. Silakan yang sudah mendapatkan poin-poinnya, silakan tulis di kolom komentar dengan kata, dengan kalimat yang baik, sopan dan juga santun. Dan sebelum diakhiri, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, baik dari tingkah laku, baik dari bahasa maupun dari tayangan pada channel ini. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.